perilaku presiden sudah tercelah, itu intinya tuh. Dan coba kita survei aja supaya membuktikan tercelah apa tidak tuh. Jangan survei di DPR, itu susah. Bikin saja survei, apakah presiden melakukan perbuatan tercelah dengan merekayasa keputusan Mahkamah Konstitusi itu jelas. Saya mau bertaruh itu 99,102% itu menganggap ini tercela itu, karena tidak ada satupun orang yang paham tentang demokrasi dan etika politik menganggap bahwa ini perbuatan baik dari seorang presiden. Apalagi setelah wawancara, maksudnya presiden doorstop kemarin dari luar bilang, iya saya mengerti tapi itu tidak baik buat demokrasi itu. Ini dia sodorkan itu sebagai yaitu keputusan yang tidak bisa saya intervensi itu. Padahal di luar kepala kita tahu betapa banyak hal yang diintervensi Pak Jokowi. Mulai dari apa namanya itu mengancam Erlangga, ditaruh di sini dipindahin lagi. Kan itu Golkar diobok-obok, tuh P3, segala semua partai diobok-obok Pak Jokowi. Ini perbuatan tercela dari seorang kepala negara, itu masalahnya. Dan kita mesti jujur mengatakan bangsa ini dicoreng moral demokrasinya oleh Jokowi. Pengamat politik Rocky Gerung memberikan kritikan pedas pada keputusan MK soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Menurut Rocky Gerung, keputusan MK itu merupakan hasil skenario dari Anwar Usman dan juga Presiden Jokowi. Bahkan ia menilai kepergian Presiden Jokowi ke Beijing ketika MK membacakan putusan batas usia Capres-Cawapres itu merupakan bagian dari skenario mereka. Pasalnya keputusan MK merupakan keinginan pribadi dari Presiden Jokowi. Dengan demikian, ia menilai bahwa Jokowi menunjukkan sifat arogannya yang suka memaksakan kehendak. Putar semua cerita. Ini persis seperti drama Yunani itu. Jadi diselamatkanlah oleh seseorang, biasanya supaya nggak macet cerita, diselamatkan oleh seorang. Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi itu belagak nggak ngerti apa-apa, tapi begitu dia tiba di atas panggung, dia udah tahu sebetulnya apa yang mesti dia putuskan. Dan ini menunjukkan betapa kong kali kong itu memang berlangsung secara sistematif. Jadi memang diatur supaya harus lolos, apa yang diinginkan Presiden Jokowi harus terjadi. Jadi apapun, orang kan sebetulnya kita dari awal merasa ya tunggu di ujung deh, apa sih sebetulnya. Jadi soal ada pemanasan, tapi kemudian semua diprank oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pasti habis telepon-teleponan dengan Presiden Jokowi, dan Jokowi tentu memantau keadaan itu, tapi memang disiapkan skenario supaya seolah-olah ada perbedaan pendapat, nanti kemudian dianggap bahwa udah itu udah jadi keputusan final. Tapi yang lebih masuk akal untuk kita lihat yaitu publik yang nggak peduli lagi kan. Publik bahkan makin merasa bahwa itu yang diputuskan kemarin itu ada keinginan personal dari seorang yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Cuman itu, dengan kata lain, orang menganggap bahwa semua yang masih mendukung Presiden itu sebetulnya udah kehilangan akal sehatnya tuh. Jadi Presiden Jokowi akhirnya menunjukkan watak dia yang sesungguhnya, yaitu arogan dan memaksakan kehendak. Tinggal kita tunggu apakah Megawati yang seperti yang kita minta selalu mampu nggak untuk menegur secara keras dengan mencabut kartu anggotanya. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan syarat pendaftaran Capres-Cawapres berusia di bawah 40 tahun. Yakni MK menyatakan usia di bawah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah bisa maju sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Ahmad Basarah menyatakan apabila dicermati secara detail terdapat persoalan mendasar dalam putusan MK yang dilakukan pada Senin 16 Oktober 2023. Mengingat dalam putusan MK terdapat 4 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Adapun 4 hakim tersebut menolak permohonan para penggugat. 4 hakim tersebut ialah Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Suhartoyo. Yakni keempat hakim tersebut menyatakan batas usia Capres dan Cawapres minimal berusia 40 tahun. Sementara itu terdapat 2 hakim Mahkamah Konstitusi yang setuju namun memiliki alasan yang berbeda. Kedua hakim tersebut diantaranya Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik Pevok. Menurut Ahmad Basarah, apabila dicermati pendapat Eni dan Daniel, keduanya menyampaikan dissenting opinion. Diketahui Eni meminta agar amar putusan seharusnya berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang.
Sementara menurut Hakim Konstitusi Daniel Yulsmik, usia pada jabatan publik merupakan kebutuhan objektif. Atas hal tersebut memungkinkan batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan dapat diubah sewaktu-waktu oleh undang-undang. Lantaran hal itu, Basarah menilai putusan MK seharusnya tidak mengabulkan petitum pemohon, melainkan harus menolak permohonan pemohon. Dengan adanya hal itu, Basarah menyatakan putusan MK tidak dapat diartikan berpengalaman sebagai kepala daerah adalah sebagai bupati atau wali kota. Basarah menyatakan putusan yang problematik itu semestinya tidak diberlakukan. Pasalnya akan melahirkan persoalan hukum dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari terkait legitimasi dan kepastian hukum putusan. Atas hal itu, seharusnya KPU harus mengedepankan asas kehati-hatian, yakni harus penuh kecermatan dan kepastian dalam mempelajari keputusan. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menilai MK telah bertindak terlalu jauh. Terlebih dengan menambahkan norma baru pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, penambahan norma itu membukakan pintu bagi putra sulung Presiden Jokowi, yakni Gibran Raka Buming Raka, untuk maju di Pilpres 2024. Dikutip dari Kompas.com, Saldi menyoroti Mahkamah membuat norma yang berbeda dengan petitum gugatan perkara nomor 29/PUU 21/2023. Saat menyampaikan dissenting opinion-nya, Saldi menegaskan hakim memang bisa sedikit bergeser dari petitum. Hal itu guna mengakomodasi permohonan putusan yang seadil-adilnya. Namun celah itu hanya dapat dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum permohonan. Menurut Saldi, hal itu menjadi aneh ketika Mahkamah merumuskan norma baru terkait usia Capres-Cawapres. Terlebih soal sosok yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, pileg maupun pilkada. Padahal petitum perkara ini bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Ada 4 hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda pendapat atas hasil keputusan sidang perkara 90/PUU 21/2023. Keempat hakim itu adalah Wahidudin Adams, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Soehartoyo. Saat membacakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat di gedung MK, Saldi Isra merasa bingung. Menilik tayangan YouTube di kanal Mahkamah Konstitusi RI, Saldi mengaku sejak menjadi hakim konstitusi pada 2017 lalu, baru kali ini ia mengalami peristiwa aneh. Bahkan ia merasa peristiwa itu jauh dari batas penalaran yang wajar. Saldi pun terheran-heran kala melihat mahkamah yang pendiriannya berubah seketika. Sebelumnya, MK menyatakan ihwal usia dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah wewenang pembentukan undang-undang untuk mengubahnya. Namun dalam putusan terbaru di hari yang sama, MK mengubahnya atas 3 perkara sebelumnya. Saldi lantas mempertanyakan fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga mahkamah mengubah pendiriannya. Pasalnya, mahkamah mengubah putusan nomor 29/51/55/PUU 21/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam putusan ahwal. Terlebih, putusan itu berubah di hari yang sama. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit
lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah. Tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat dan mendapatkan fakta-fakta yang berubah di tengah-tengah. Sebagian dikabulkan, mungkin komentar atau tanggapan jenengan semacam apa? Komentar dengan dikabulkannya gugatan saya, ya saya jelas merasa senang karena ya apapun ini usaha yang telah saya dan rekan-rekan saya perjuangkan ya dalam rangka untuk menguji atau mengetes ilmu yang telah saya dapatkan juga dalam masa kuliah, ya saya senang dengan dikabulkannya sebagian gugatan tersebut. Mas, yang digugat itu apa sih Mas kemarin? Kemarin itu kan perihal batas usia wapres dan cawapres kan. Cuma yang kebanyakan menggugat usianya, tapi yang saya gugat di sini adalah jalan alternatif yang dapat dibuka karena saya turut prihatin karena banyak orang-orang yang mungkin memiliki potensi untuk maju tapi masih terhalang batas usia. Jadi pokok dari gugatan tersebut adalah memberikan jalan alternatif berupa pengecualian atau yang berpengalaman telah menjadi kepala daerah maupun di sebagai gubernur maupun wali kota atau bupati. Ini kan juga dianggap sebagai langkah untuk memuluskan Mas Gibran sebagai cawapres. Apa Mas juga seperti apa atau mungkin sejak awal memang sudah ada rencana seperti itu Mas? Kalau komentar seperti itu saya boleh menanggapi ini nggak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari niat saya sendiri, nggak ada intervensi pihak manapun dan ya ini berjalan dengan apa adanya, nggak ada intervensi manapun. Nah, setelah ini langkah selanjutnya apa Mas? Maksudnya langkah selanjutnya ini kan sudah berhasil gitu. Apakah harapannya seperti apa gitu? Harapan ya kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya udah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah selesai, udah gugatan, saya nggak mau ngotak-ngatik lagi, udah finish. Tadi kan salah satu alasan dasar kan agar anak muda kemudian mereka yang sudah menjadi kepala daerah bisa maju. Nah, itu sebenarnya latar belakang yang mendasari untuk maju kemarin itu apa? Saya sebenarnya ingin melihat bagaimana politik di Indonesia nanti ke depannya lebih dinamis. Nggak cuma itu aja juga. Ya mungkin lebih banyak varian juga sih. Kalau ide awal menambahkan poin pernah menjadi kepala daerah itu berdasarkan apa? Itu hasil diskusi sama kuasa hukum juga. Ya berjalan dengan sendirinya nanti juga ada lah nanti. Artinya kalau sudah dipandang mampu sebagai kepala daerah bisa menaikkan ke level selanjutnya dalam hal ini presiden atau wakil presiden. Itu nanti mungkin bisa dijawab aja ya kuasa hukum aja ya. Mas, kalau tadi kan dibilang bahwa pengen berlaku tidak hanya untuk Gibran, berlaku untuk semuanya. Tapi kalau yang itu kenapa menggugatnya alternatif, bukan angka 40 tahunnya yang digugat kan berlaku untuk semua, berarti tidak harus pernah menjadi kepala daerah. Oh ya, sekali lagi kan itu MK kan di dalam putusannya mereka bilangnya ini bukan ranahnya kalau bicara soal umur. Jadi alternatif yang dibuat di sini ya memberikan pengecualian terhadap orang-orang yang mungkin berpengalaman dan bidangnya, yang pernah menjabat juga sebagai wali kota maupun gubernur maupun bupati juga. Mungkin kedepannya ini bisa digunakan nggak cuma nanti 2024 nanti, kedepannya masih bisa digunakan selama masih negara ini masih berdiri agar ya lebih dinamis, lebih variatif nanti politiknya. Mas, ini syarat pernah menjadi kepala daerah itu cuma memberi jalur alternatif. Sebenarnya jenengan pengen
membuka batas minimal usianya, tapi karena MK pernah mengatakan itu, apalagi Pak Mahfud barangkali pernah mengatakan itu open legal policy, kemudian dengan membuka jalur alternatif tadi, atau gimana? Kalau itu hasil diskusi sih, lebih ke hasil diskusi sama teman-teman kuasa hukum juga. Tapi sebenarnya kalau bisa dibuka batas minimalnya, jenengan lebih suka itu Tanpa ada syarat alternatif. tanpa ada syarat. Kalau saya mungkin lebih cocok yang ini sih, lebih yang ya biar tetap 40 tahun, ada syarat pengecualian, biar ada 2 jalan juga. Mungkin bisa diceritakan awalnya itu seperti apa sih sampai bisa memutuskan seperti itu? Gimana Awalnya kok bisa memberikan alternatif seperti itu? Awalnya itu dimulai dari apa? Diskusi ya, antar atau gimana? Diskusi sama kuasa hukum sih lebih tepatnya. Ya, Dengan kan saya dulu ini saya statusnya magang di Kartika. Jadi ya banyak diskusi sama orang-orang sana juga. Dapat support juga ya. Makasih lah buat semuanya pokoknya. Tapi juga terpengaruh adanya pemberitaan kemarin itu juga kan Mas, untuk maju. Pemberitaan yang mana? Yang terkait usia sebelum 40 tidak bisa mencalonkan itu. Oh, itu sesudah itu atau sebelum itu jenengan mengajukan gugatan itu? Pak, kalau pasnya itu saya kalau masalah tanggal ini saya kurang sebenarnya. Mungkin tanya kuasa hukum lebih tahu. Proses diskusinya sempat makan diskusi berapa dengan lama? Bapak juga Mas barangkali. Bapak itu malah itu kayaknya kurang relevan gitu. Kalau Bapak masalah ini soalnya ya niat saya sendiri aja. Niatnya pengen ngetes ilmu gitu kan. Nggak ada campur tangan Bapak sama sekali. Kasih masukan gitu atau bagaimana? Ya, enggak. Tapi sempat minta pendapat sama Bapak terkait mau mengajukan Ya pokoknya enggak relevan lah saya Bang mau jawab itu. Kalau kasus diskusinya kapan itu Mas? Itu masalah tanggal mungkin kapan ya? berapa lama Bulan- mungkin? Sebelum September itu apa? Agustus Septemberan mungkin. Di bulan-bulan itu ya berarti ya? Udah ramai pembicaraan terkait. Lupa, saya agak lupa sebenarnya soal masalah hari tanggal ini pikun saya. Itu makan berapa lama Mas diskusinya? Itu sebenarnya mungkin sebenarnya idenya nyeletuk itu cuma sehari 2 hari, tapi nanti kan masih nyusunnya panjang ya, mungkin lumayan lah, lupa. Berbulan-bulan? Nggak sampai setengah tahun yang pasti. Tapi perannya lebih banyak jenengan atau kuasa hukum untuk menyiapkan gugatan itu? Kalau soal nyumbang peran itu kita nggak bisa jawab ya Mas. Kan ya kalau saya mungkin pengen merendah ya pengen ngomongnya kuasa hukum lebih banyak. Tapi di awal 50-50 dari ya Anda Mas? dong? Hah? 50-50. Ya 50-50 anggap aja gitu. Oh, alasannya mungkin saya ya tadi prihatin kepada orang-orang yang berkapasitas cukup tapi terhalang oleh batas usia. Ya mungkin sama ya keduanya ngetes ilmu tadi itu aja. Punya kapabilitas untuk pergantian usia yang ada di Semarang kan yang disebut terus Mas Gibran Ya karena kan saya orang Solo, otomatis kan saya merasakan dampaknya Mas Gibran ini langsung gitu kan. Kalau mungkin di luar sana mungkin banyak, tapi saya ya kurang tahu lah. Kalau saya akan merasakannya yang di Solo aja. Artinya melihat Mas Gibran itu sepertinya bisa. Ya sepertinya bisa. Punya potensi seperti Ya. itu ya. Meskipun tidak spesifik ditujukan untuk membantu Mas Gibran ya? Gimana? Meskipun tidak spesifik ditujukan untuk membantu Enggak. Oke, cukup. Pernah komunikasi dengan Mas Gibran? Atau ini pas acara pernah ketemu gitu? Sama sekali enggak. Ketemu kenal pun enggak. Komunikasi. Soalnya dari media aja berarti ya Mas? Iya. Ketemu langsung gitu? Enggak pernah. Umur berapa sekarang? Gimana? Umurnya 23 saya sekarang. 23. Jurusannya apa Mas di Gimana? kampus di kuliah? Jurusannya? Ini jurusan ilmu hukum. Ilmu hukum. Unsa gitu.
Jadi angkatan 19 nanti tanggal 28 mau wisuda. 28 Oktober ini. Ya. Unsa. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara, sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Bala Gibran, Ellen Kurnialis, mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara saudara tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Mas Chandra. Inilah syukuran relawan Gibran dan juga nanti rencananya dan juga mewakili dari Travel Legend kita adalah Haji Genso. Gibran yang hadir di Korja di sini. Bapak, ini yang Mas siapa nih? Oh, Chandra. Bisa lihat di sini. Tepuk tangan dong teman-teman dari fansnya banyak banget nih. Udah mulai mau foto-foto soalnya. Mas, biasanya terakhir nih sejauh Mas gimana? Bisa lihat. Jadi manajemen, mungkin record kami yang jelek atau apa dari user-user gitu dan seperti itu. Tapi tanpa diberitahu dahulu. Betul sekali. Jadi kayak mendadak gitu. Iya. Kemudian yang terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. Coba dong dipimpin yel-yelnya. Mas Gibran! San Jose! Mas Gibran! San Jose! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang berikutnya adalah Pak dari Presiden Joko Widodo buka suara soal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Pernyataan ini disampaikannya melalui keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 16 Oktober malam. Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam urusan penentuan bakal capres atau cawapres. Hal ini diucapkan Jokowi ketika ditanya mengenai apakah putra sulungnya yakni Gibran Raka Buming Raka bakal maju sebagai cawapres di pemilihan presiden 2024 mendatang. Presiden menyebut bahwa pasangan capres dan cawapres merupakan kewenangan dari partai politik, sehingga ia meminta untuk menanyakan hal itu kepada partai politik terkait. Sementara itu, terkait putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden Jokowi juga mempersilahkan masyarakat untuk menanyakan langsung kepada MK. Ia pun enggan berkomentar banyak mengenai hal ini. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres. Gugatan tersebut dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Sahib Biru. Atas putusan MK ini, seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun. MK menyatakan putusan ini berlaku mulai pemilu 2024 mendatang. Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silakan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin
memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu
dengan merekayasa keputusan Mahkamah Konstitusi itu jelas. Saya mau bertaruh itu 99,102% itu. Pengamat politik Rocky Gerung kembali mengkritik keputusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada Selasa 17 Oktober 2023. Menurutnya keputusan MK tersebut merupakan rekayasa dari Presiden Jokowi. Oleh karena itu ia menilai Jokowi mencoreng moral demokrasi Indonesia. Terlebih ia juga menduga bahwa Jokowi telah mengintervensi partai, cawe-cawe koalisi, dan lain sebagainya. Terserah Anda mau percaya apa enggak gitu. Saya percaya Pak Jokowi pasti bilang gitu. Bukan kewenangan saya untuk menjadikan Gibran wakil presiden. Kewenangan saya adalah memerintahkan ketua-ketua partai untuk menjadikan Gibran. Itu memang. Okay. Jadi pembacaannya begitu. Apalagi kalau itu wawancara yang di set up oleh Seknek kan. Jadi memang jalan pikiran jadi sempurna kan. Nanti Mahkamah Konstitusi putuskan, lalu nanti Jokowi akan tanggapi. Lalu Jokowi pergi ke luar negeri supaya nggak ada pertanyaan tambahan yang harus dia jawab. Jadi pertanyaan dari luar negeri yang disetup oleh oleh Seknek ini sebetulnya udah dibuat sebelum MK memutuskan, kan gampang aja kan ujungnya sama kok. Jadi sebetulnya ini juga bukan doorstop, ini sesuatu yang udah dibuat sebelum bahkan MK memutuskan. Jadi udah bisa diantisipasi lah cincong kong kalingkong di situ. Nah itu yang kemudian memastikan bahwa memang Jokowi ada di belakang semua ini, dan itu yang kemudian disimpulkan bahwa negara ini akhirnya menjadi negara otoriter. Negara yang dirancang dengan baik untuk menghidupkan kesetaraan warga negara, ternyata ada warga negara yang diistimewakan tuh. Berkali-kali masyarakat sipil, kalangan akademis, pakar tata negara minta judicial review tentang presidensial threshold 0% yang betul-betul inti dari demokrasi diabaikan oleh MK. Sementara hal yang sepele yang hanya menyangkut usia itu yang bukan wilayah Mahkamah Konstitusi justru diloloskan permintaan itu, dan memang dicari cara supaya ya nanti di ujungnya itu diloloskan. Kalau dalil-dalil partai mungkin terlalu berat, ini dalil 2 orang mahasiswa dari Universitas Surakarta kan, itu intinya kan. Itu pun orang jadi bertanya-tanya siapa yang menyodorkan 2 mahasiswa ini untuk maju ke Mahkamah Konstitusi. Lalu itu pertanyaan yang satu waktu akan dibongkar, bahwa berarti ada semacam desain yang lebih lebih tertutup, dengan seolah-olah mau menerangkan kan yang minta itu adalah anak muda bahkan mahasiswa tuh. Nah satu waktu nanti ini bisa dibuka tuh apa sebetulnya rekayasa di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau di media sosial nggak usah satu waktu, Bung Rocky, udah bisa dibongkar sekarang oleh media sosial gitu, disebutkan ini anaknya siapa dan anak bapaknya ini ya, hubungannya dengan Pak Jokowi seperti apa, di media sosial udah muncul seperti itu. Ya, itu media sosial memang mencium itu, tetapi kepastian ini kan harus diterangkan secara akademis tuh. Yes. Secara akademis artinya jalan pikirannya mesti jelas bahwa memang yang kita sebut sebagai elected autocracy. Jadi mereka yang dipilih sebetulnya dipilih untuk melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi, bahkan sampai di tingkat Mahkamah Konstitusi itu intinya kan. Jadi satu waktu sebetulnya kalau kita hitung-hitung betapa banyak perbuatan Pak Jokowi, mulai dengan intervensi pada partai, cawe-cawe, koalisi segala macam, itu kan sudah masuk dalam kategori apa istilahnya itu, perbuatan tercelah oleh presiden kan. Dan sebetulnya pintu impeachment di situ kan. Kalau di negara beradab ini tercela betul presiden menyelenggarakan kekuasaan dengan backup seolah-olah hukum, tapi itu ada rekayasa. Jadi kalau misalnya PDIP atau partai-partai yang merasa tersinggung dengan kegiatan Pak Jokowi, ya mulai aja proses impeachment. Ini bukan kita komporin, tetapi perilaku presiden sudah tercelah, itu intinya tuh. Dan coba kita survei aja supaya membuktikan tercelah apa tidak tuh. Jangan survei di DPR, itu susah. Bikin saja survei, apakah presiden melakukan perbuatan tercelah dengan merekayasa keputusan Mahkamah Konstitusi itu jelas. Saya mau bertaruh itu 99,102% itu menganggap ini tercela itu, karena tidak ada satupun orang yang paham tentang demokrasi dan etika politik menganggap bahwa ini perbuatan baik dari seorang presiden. Apalagi setelah wawancara, maksudnya presiden doorstop kemarin dari luar bilang, iya saya mengerti tapi itu tidak baik buat demokrasi itu. Ini dia sodorkan itu sebagai yaitu keputusan yang tidak bisa saya intervensi itu. Padahal di luar kepala kita tahu betapa banyak hal yang diintervensi Pak Jokowi. Mulai dari
mengancam Erlangga, ditaruh di sini dipindahin lagi. Kan tuh Golkar diobok-obok, tuh P3, segala semua partai diobok-obok Pak Jokowi. Ini perbuatan tercela dari seorang kepala negara, itu masalahnya. Dan kita mesti jujur mengatakan bangsa ini dicoreng moral demokrasinya oleh Jokowi. Pengamat politik Rocky Gerung memberikan kritikan pedas pada keputusan MK soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Menurut Rocky Gerung, keputusan MK itu merupakan hasil skenario dari Anwar Usman dan juga Presiden Jokowi. Bahkan ia menilai kepergian Presiden Jokowi ke Beijing ketika MK membacakan putusan batas usia Capres-Cawapres itu merupakan bagian dari skenario mereka. Pasalnya keputusan MK merupakan keinginan pribadi dari Presiden Jokowi. Dengan demikian, ia menilai bahwa Jokowi menunjukkan sifat arogannya yang suka memaksakan kehendak. Putar semua cerita. Ini persis seperti drama Yunani itu. Jadi diselamatkanlah oleh seseorang, biasanya supaya nggak macet cerita, diselamatkan oleh seorang. Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi itu belagak nggak ngerti apa-apa, tapi begitu dia tiba di atas panggung, dia udah tahu sebetulnya apa yang mesti dia putuskan. Dan ini menunjukkan betapa kong kali kong itu memang berlangsung secara sistematis. Jadi memang diatur supaya harus lolos, apa yang diinginkan Presiden Jokowi harus terjadi. Jadi apapun, orang kan sebetulnya kita dari awal merasa ya tunggu di ujung deh apa sih sebetulnya. Jadi soal ada pemanasan, tapi kemudian semua diprank oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pasti habis teleponan dengan Presiden Jokowi, dan Jokowi tentu memantau keadaan itu, tapi memang disiapkan skenario supaya seolah-olah ada perbedaan pendapat, nanti kemudian dianggap bahwa udah itu udah jadi keputusan final. Tapi yang lebih masuk akal untuk kita lihat yaitu publik yang nggak peduli lagi kan. Publik bahkan makin merasa bahwa itu yang diputuskan kemarin itu ada keinginan personal dari seorang yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Cuman itu, dengan kata lain, orang menganggap bahwa semua yang masih mendukung Presiden itu sebetulnya udah kehilangan akal sehatnya tuh. Jadi Presiden Jokowi akhirnya menunjukkan watak dia yang sesungguhnya, yaitu arogan dan memaksakan kehendak. Tinggal kita tunggu apakah Megawati yang seperti yang kita minta selalu mampu nggak untuk menegur secara keras dengan mencabut kartu anggotanya. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan syarat pendaftaran Capres-Cawapres berusia di bawah 40 tahun. Yakni MK menyatakan usia di bawah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah bisa maju sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Ahmad Basarah menyatakan apabila dicermati secara detail terdapat persoalan mendasar dalam putusan MK yang dilakukan pada Senin 16 Oktober 2023. Mengingat dalam putusan MK terdapat 4 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Adapun 4 hakim tersebut menolak permohonan para penggugat. 4 hakim tersebut ialah Wahidudin Adams, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Soehartoyo. Yakni keempat hakim tersebut menyatakan batas usia Capres dan Cawapres minimal berusia 40 tahun. Sementara itu terdapat 2 hakim Mahkamah Konstitusi yang setuju namun memiliki alasan yang berbeda. Kedua hakim tersebut diantaranya Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik Pevok. Menurut Ahmad Basarah, apabila dicermati pendapat Eni dan Daniel, keduanya menyampaikan dissenting opinion. Diketahui Eni meminta agar amar putusan seharusnya berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Sementara menurut Hakim Konstitusi Daniel Yusmik, usia pada jabatan publik merupakan kebutuhan objektif. Atas hal tersebut memungkinkan batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan dapat diubah sewaktu-waktu oleh undang-undang. Lantaran hal itu, Basarah menilai putusan MK seharusnya tidak mengabulkan petitum pemohon, melainkan harus menolak permohonan pemohon. Dengan adanya hal itu, Basarah menyatakan putusan MK tidak dapat diartikan berpengalaman sebagai kepala daerah adalah sebagai bupati atau wali kota. Basarah menyatakan putusan yang problematik itu semestinya tidak diberlakukan. Pasalnya akan melahirkan persoalan hukum dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari terkait legitimasi dan kepastian hukum putusan.
Atas hal itu, seharusnya KPU harus mengedepankan asas kehati-hatian, yakni harus penuh kecermatan dan kepastian dalam mempelajari keputusan. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menilai MK telah bertindak terlalu jauh, terlebih dengan menambahkan norma baru pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, penambahan norma itu membukakan pintu bagi putra sulung Presiden Jokowi, yakni Gibran Raka Buming Raka, untuk maju di Pilpres 2024. Dikutip dari Kompas.com, Saldi menyoroti Mahkamah membuat norma yang berbeda dengan petitum gugatan perkara nomor 29/PUU 21/2023. Saat menyampaikan dissenting opinion-nya, Saldi menegaskan hakim memang bisa sedikit bergeser dari petitum. Hal itu guna mengakomodasi permohonan putusan yang seadil-adilnya. Namun celah itu hanya dapat dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum permohonan. Menurut Saldi, hal itu menjadi aneh ketika Mahkamah merumuskan norma baru terkait usia Capres-Cawapres. Terlebih soal sosok yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, pileg maupun pilkada. Padahal petitum perkara ini bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Ada 4 hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda pendapat atas hasil keputusan sidang perkara 90/PUU 21/2023. Keempat hakim itu adalah Wahidudin Adams, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Soehartoyo. Saat membacakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat di gedung MK, Saldi Isra merasa bingung. Menilik tayangan YouTube di kanal Mahkamah Konstitusi RI, Saldi mengaku sejak menjadi hakim konstitusi pada 2017 lalu, baru kali ini ia mengalami peristiwa aneh. Bahkan ia merasa peristiwa itu jauh dari batas penalaran yang wajar. Saldi pun terheran-heran kala melihat mahkamah yang pendiriannya berubah seketika. Sebelumnya, MK menyatakan ihwal usia dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah wewenang pembentukan undang-undang untuk mengubahnya. Namun dalam putusan terbaru di hari yang sama, MK mengubahnya atas 3 perkara sebelumnya. Saldi lantas mempertanyakan fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga mahkamah mengubah pendiriannya. Pasalnya, mahkamah mengubah putusan nomor 29/51/55/PUU 21/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam putusan ahwal. Terlebih, putusan itu berubah di hari yang sama. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat dan mendapatkan fakta-fakta yang berubah di tengah-tengah. Sebagai
kemudian dikabulkan, mungkin komentar atau tanggapan jenengan semacam apa? Komentar dengan dikabulkannya gugatan saya, ya saya jelas merasa senang karena ya apapun ini usaha yang telah saya dan rekan-rekan saya perjuangkan ya dalam rangka untuk menguji atau mengetes ilmu yang telah saya dapatkan juga dalam masa kuliah, ya saya senang dengan dikabulkannya sebagian gugatan tersebut. Pas yang digugat itu apa sih pas kemarin? Kemarin itu kan perihal batas usia Wapres dan Cawapres kan. Cuma yang kebanyakan menggugat usianya, tapi yang saya gugat di sini adalah jalan alternatif yang dapat dibuka karena saya turut prihatin karena banyak orang-orang yang mungkin memiliki potensi untuk maju tapi masih terhalang batas usia. Jadi pokok dari gugatan tersebut adalah memberikan jalan alternatif berupa pengecualian atau yang berpengalaman telah menjadi kepala daerah maupun sebagai gubernur maupun wali kota atau bupati. Ini kan juga dianggap sebagai langkah untuk memuluskan Mas Gibran sebagai cawapres. Apa Mas juga seperti apa atau mungkin sejak awal memang sudah ada rencana seperti itu Mas? Kalau komentar seperti itu saya boleh menanggapi ini nggak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari niat saya sendiri, nggak ada intervensi pihak manapun dan ya ini berjalan dengan apa adanya, nggak ada intervensi. Nah, setelah ini langkah selanjutnya apa Mas? Maksudnya langkah selanjutnya ini kan sudah berhasil. Apakah harapannya seperti apa? Harapan ya kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya udah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah selesai, udah gugatan, saya nggak mau ngotak-ngatik lagi, udah finish. Tadi kan salah satu alasan dasar kan agar anak muda kemudian mereka yang sudah menjadi kepala daerah bisa maju. Nah, itu sebenarnya latar belakang yang mendasari untuk maju kemarin itu apa? Saya sebenarnya ingin melihat bagaimana politik di Indonesia nanti ke depannya lebih dinamis. Nggak cuma itu aja juga, ya mungkin lebih banyak varian juga sih. Kalau ide awal menambahkan poin pernah menjadi kepala daerah itu berdasarkan apa Mas? Itu hasil diskusi sama kuasa hukum juga, ya berjalan dengan sendirinya nanti juga ada lah nanti. Artinya kalau sudah dipandang mampu sebagai kepala daerah bisa menaikkan ke level selanjutnya dalam hal ini presiden atau wakil presiden? Itu nanti mungkin bisa dijawab aja ya kuasa hukum aja ya. Mas, kalau tadi kan dibilang bahwa pengen tidak hanya untuk Gibran, berlaku untuk semuanya. Tapi kalau yang gitu kenapa menggugatnya alternatif, bukan angka 40 tahunnya yang digugat kan berlaku untuk semua, berarti tidak harus pernah menjadi kepala daerah. Oh ya, sekali lagi kan itu MK kan di dalam putusannya mereka bilangnya ini bukan ranahnya kalau bicara soal umur. Jadi alternatif yang dibuat di sini ya memberikan pengecualian terhadap orang-orang yang mungkin berpengalaman di dalam bidangnya, yang pernah menjabat juga sebagai wali kota maupun gubernur maupun bupati juga. Mungkin kedepannya ini bisa digunakan nggak cuma nanti 2024 nanti, kedepannya masih bisa digunakan selama masih negara ini masih berdiri agar ya lebih dinamis, lebih variatif nanti politiknya. Mas, ini syarat pernah menjadi kepala daerah itu cuma memberi jalur alternatif. Sebenarnya jenengan pengen membuka batas minimal usianya, tapi karena MK pernah mengatakan itu, apalagi Pak Mahfud barangkali pernah mengatakan itu open legal policy, kemudian jenengan membuka jalur alternatif tadi atau gimana? Kalau itu hasil diskusi sih, lebih ke hasil diskusi sama teman-teman kuasa hukum juga. Tapi sebenarnya kalau bisa dibuka batas minimalnya, jenengan lebih suka itu tanpa ada syarat alternatif? Tanpa ada syarat. Kalau saya, mungkin lebih cocok yang ini sih, lebih yang ya biar tetap 40 tahun, ada syarat pengecualian, biar ada dua jalan juga.
Mungkin bisa diceritakan awalnya itu seperti apa sih sampai bisa memutuskan seperti itu? Gimana awalnya kok bisa memberikan alternatif seperti itu? Awalnya tuh dimulai dari apa? Diskusi ya, antar atau gimana? Diskusi sama kuasa hukum sih lebih tepatnya. Ya, kan saya dulu ini saya statusnya magang di Kartika. Jadi ya banyak diskusi sama orang-orang sana juga. Dapat support juga ya. Makasih lah buat semuanya pokoknya. Tapi juga terpengaruh adanya pemberitaan kemarin itu juga kan Mas untuk maju. Pemberitaan yang mana? Yang terkait usia sebelum 40 tidak bisa mencalonkan itu. Oh, itu sesudah itu atau sebelum itu dengan mengajukan gugatan itu? Pak, kalau pasnya itu saya kalau masalah tanggal ini saya kurang sebenarnya. Mungkin tanya kuasa hukum lebih tahu. Proses diskusinya sempat diskusi dengan Bapak juga Mas Barangan. Bapak itu malah apa ya? Itu kayaknya kurang relevan gitu. Kalau Bapak masalah ini soalnya ya niat saya sendiri aja. Niatnya pengen ngetes ilmu gitu kan. Nggak ada campur tangan Bapak sama sekali. Kasih masukan gitu atau bagaimana? Ya, enggak. Tapi sempat minta pendapat sama Bapak terkait mau mengajukan pokoknya enggak relevan lah saya Bang mau jawab itu. Kalau kasus diskusinya kapan tuh Mas? Itu masalah tanggal mungkin kapan ya? Bulan apa gitu? Berapa lama mungkin? Sebelum September itu apa? Agustus Septemberan mungkin. Di bulan-bulan itu ya berarti ya. Udah ramai pembicaraan terkait. Saya agak lupa sebenarnya soal masalah hari tanggal ini pikun saya. Itu makan berapa lama Mas diskusinya? Itu sebenarnya mungkin sebenarnya idenya nyeletuk itu cuma sehari 2 hari, tapi nanti kan masih nyusunnya panjang ya mungkin lumayan lah, lupa. Berbulan-bulan? Nggak sampai setengah tahun yang pasti. Tapi perannya lebih banyak jenengan atau kuasa hukum untuk menyiapkan gugatan itu? Kalau soal nyumbang peran itu kita nggak bisa jawab ya Mas. Kan ya kalau saya mungkin pengen merendah ya pengen ngomongnya kuasa hukum lebih banyak. Tapi di awal dari Anda? Hah? Ya 50-50 anggap aja gitu. Alasannya mungkin saya ya tadi prihatin kepada orang-orang yang berkapasitas cukup tapi terhalang oleh batas usia ya mungkin sama ya keduanya ngetes ilmu tadi itu aja sih. Punya kapabilitas cuma terganjal usia yang ada di Semarang kan yang disebut terus Mas Gibran ya karena kan saya orang Solo otomatis kan saya merasakan dampaknya Mas Gibran ini langsung gitu kan. Kalau mungkin di luar sana mungkin banyak tapi saya ya kurang tahu lah. Kalau saya akan merasakannya yang di Solo aja. Artinya melihat Mas Gibran itu sepertinya bisa. Ya sepertinya bisa. Ada potensi seperti itu. Meskipun tidak spesifik ditujukan untuk membantu Mas Gibran ya? Gimana? Meskipun tidak spesifik ditujukan untuk membantu Enggak. Oke, cukup. Karena komunikasi dengan Mas Gibran atau ini pas acara pernah ketemu gitu? Sama sekali enggak. Ketemu kenal pun enggak. Komunikasi. Soalnya dari media aja berarti ya Mas? Ya. Ketemu langsung gitu? Enggak pernah. umur berapa sekarang? Gimana? Umurnya 23 saya sekarang. 23. Jurusannya apa Mas di kampus di kuliah? Jurusannya? Ini jurusan ilmu hukum. Susah gitu. Di angkatan 19 nanti tanggal 28 mau wisuda. 28 Oktober ini? Ya. Unsa. Saudara, putusan MK yang disampaikan kemarin menuai polemik. Banyak pihak yang senang namun tak sedikit juga yang tidak suka dengan putusan yang disampaikan MK. Hari ini saudara sebanyak 6.000 warga Jawa Tengah yang merupakan relawan Gibran berbondong-bondong mengikuti tasyakuran atas putusan MK. Acara tersebut digelar di Gor Jatidiri, Semarang. Ketua Relawan Bala Gibran,
Ellen Kurnialis mengatakan acara ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha masyarakat untuk Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya, momen ini menjadi dorongan masyarakat untuk mendukung Gibran karena sudah melakukan hal yang luar biasa sebagai pemimpin muda, baik sebelum menjadi wali kota Surakarta hingga keberhasilannya setelah itu. Lokasi acara, saudara, tampak dipenuhi banyak spanduk, termasuk satu di antaranya bertuliskan Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Jakarta Tengah dan diri Semarang. Mas Chandra. Inilah syukuran relawan Gibran dan juga nanti rencananya dan juga mewakili dari Travel Legend kita adalah Haji Kenso. Gibran yang hadir di Korda di sini. Bapak, ini yang Mas siapa nih? Oh, Chandra. Bisa lihat di sini. Tepuk tangan dong teman-teman dari Ojek. Fansnya banyak banget nih, udah mulai mau foto-foto soalnya. Mas biasanya terakhirnya sejauh Mas tiap hari. Bisa lihat. Jadi beri teman, mungkin record kami yang jelek atau apa dari user-user gitu dan seperti itu. Tapi tanpa diberitahu dahulu. Betul sekali. Jadi kayak mendadak gitu. Iya. Kemudian yang terakhir, harapan kami Mas Gibran menjadi Wakil Presiden 2024. Coba dong dipimpin yel-yelnya. Mas Gibran! Sajose! Mas Gibran! Sajose! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mas Chandra. Kemudian yang berikutnya adalah Pak dari Presiden Joko Widodo buka suara soal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Pernyataan ini disampaikannya melalui keterangan pers di YouTube Sekretariat Presiden pada Senin 16 Oktober malam. Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam urusan penentuan bakal capres atau cawapres. Hal ini diucapkan Jokowi ketika ditanya mengenai apakah putra sulungnya yakni Gibran Raka Buming Raka bakal maju sebagai cawapres di pemilihan presiden 2024 mendatang. Presiden menyebut bahwa pasangan capres dan cawapres merupakan kewenangan dari partai politik, sehingga ia meminta untuk menanyakan hal itu kepada partai politik terkait. Sementara itu, terkait putusan Mahkamah Konstitusi, Presiden Jokowi juga mempersilahkan masyarakat untuk menanyakan langsung kepada MK. Ia pun enggan berkomentar banyak mengenai hal ini. Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres. Gugatan tersebut dimohonkan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atau UNSA bernama Almas Sahib Biru. Atas putusan MK ini, seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun. MK menyatakan putusan ini berlaku mulai pemilu 2024 mendatang. Ya, mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Kemudian Pak, Mas Gibran akan maju sebagai calon wakil presiden ya Pak? Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu dengan merekayasa keputusan Mahkamah Konstitusi itu jelas. Saya mau bertaruh itu 99,102% itu
Pengamat politik Rocky Gerung kembali mengkritik keputusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada Selasa 17 Oktober 2023. Menurutnya, keputusan MK tersebut merupakan rekayasa dari Presiden Jokowi. Oleh karena itu, ia menilai Jokowi mencoreng moral demokrasi Indonesia. Terlebih, ia juga menduga bahwa Jokowi telah mengintervensi partai, cawe-cawe koalisi, dan lain sebagainya. Terserah Anda mau percaya apa enggak gitu. Saya percaya Pak Jokowi pasti bilang gitu. Bukan kewenangan saya untuk menjadikan Gibran wakil presiden. Kewenangan saya adalah memerintahkan ketua-ketua partai untuk menjadikan Gibran. Itu memang. Jadi bacaannya begitu. Apalagi kalau itu wawancara yang di set up oleh Seknek kan. Jadi memang jalan pikiran jadi sempurna kan. Nanti Mahkamah Konstitusi putuskan, lalu nanti Jokowi akan tanggapi. Lalu Jokowi pergi ke luar negeri supaya nggak ada pertanyaan tambahan yang harus dia jawab. Jadi pertanyaan dari luar negeri yang disetup oleh oleh Seknek ini sebetulnya udah dibuat sebelum MK memutuskan, kan gampang aja kan, ujungnya sama kok. Jadi sebetulnya ini juga bukan doorstop, ini sesuatu yang udah dibuat sebelum bahkan MK memutuskan. Jadi udah bisa diantisipasi lah cincong kong kalingkong di situ. Nah itu yang kemudian memastikan bahwa memang Jokowi ada di belakang semua ini, dan itu yang kemudian disimpulkan bahwa negara ini akhirnya menjadi negara otoriter. Negara yang dirancang dengan baik untuk menghidupkan kesetaraan warga negara, ternyata ada warga negara yang diistimewakan tuh. Berkali-kali masyarakat sipil, kalangan akademis, pakar tata negara minta judicial review tentang presidensial threshold % yang betul-betul inti dari demokrasi diabaikan oleh MK. Sementara hal yang sepele yang hanya menyangkut usia itu yang bukan wilayah Mahkamah Konstitusi justru diloloskan permintaan itu, dan memang dicari cara supaya ya nanti di ujungnya itu diloloskan. Kalau dalil-dalil partai mungkin terlalu berat, ini dalil 2 orang mahasiswa dari Universitas Surakarta kan, itu intinya kan. Itu pun orang jadi bertanya-tanya siapa yang menyodorkan 2 mahasiswa ini untuk maju ke Mahkamah Konstitusi. Lalu itu pertanyaan yang satu waktu akan dibongkar, bahwa berarti ada semacam desain yang lebih lebih tertutup, dengan seolah-olah mau menerangkan kan yang minta itu adalah anak muda bahkan mahasiswa tuh. Nah satu waktu nanti ini bisa dibuka tuh apa sebetulnya rekayasa di belakang keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau di media sosial nggak usah satu waktu, Bung Rocky, udah bisa dibongkar sekarang oleh media sosial gitu, disebutkan ini anaknya siapa dan anak bapaknya ini hubungannya dengan Pak Jokowi seperti apa. Di media sosial udah muncul seperti itu. Ya, itu media sosial memang mencium itu, tetapi kepastian ini kan harus diterangkan secara akademis tuh. Yes. Secara akademis artinya jalan pikirannya mesti jelas bahwa memang yang kita sebut sebagai elected autocracy. Jadi mereka yang dipilih sebetulnya dipilih untuk melanggengkan kekuasaan Pak Jokowi, bahkan sampai di tingkat Mahkamah Konstitusi itu intinya kan. Jadi satu waktu sebetulnya kalau kita hitung-hitung betapa banyak perbuatan Pak Jokowi, mulai dengan intervensi pada partai, cawe-cawe, koalisi segala macam, itu kan sudah masuk dalam kategori apa istilahnya itu, perbuatan tercelah oleh presiden kan. Dan sebetulnya pintu impeachment di situ kan. Kalau di negara beradab ini tercela betul presiden menyelenggarakan kekuasaan dengan backup seolah-olah hukum, tapi itu ada rekayasa. Jadi kalau misalnya PDIP atau partai-partai yang merasa tersinggung dengan kegiatan Pak Jokowi, ya mulai aja proses impeachment. Ini bukan kita komporin, tetapi perilaku presiden sudah tercelah, itu intinya tuh. Dan coba kita survei aja supaya membuktikan tercelah apa tidak tuh. Jangan survei di DPR, itu susah. Bikin saja survei, apakah presiden melakukan perbuatan tercelah dengan merekayasa keputusan Mahkamah Konstitusi itu jelas. Saya mau bertaruh itu 99,102% itu menganggap ini tercela itu, karena tidak ada satupun orang yang paham tentang demokrasi dan etika politik menganggap bahwa ini perbuatan baik dari seorang presiden. Apalagi setelah wawancara, maksudnya presiden doorstop kemarin dari luar bilang, iya saya mengerti tapi itu tidak baik buat demokrasi itu. Ini dia sodorkan itu sebagai yaitu keputusan yang tidak bisa saya intervensi itu. Padahal di luar kepala kita tahu betapa banyak hal yang diintervensi Pak Jokowi. Mulai dari mengancam Erlangga, ditaruh di sini dipindahin lagi. Kan itu Golkar diobok-obok, tuh P3, semua partai diobok-obok Pak Jokowi. Ini perbuatan tercela dari seorang kepala negara, itu masalahnya.
Dan kita mesti jujur mengatakan bangsa ini dicoreng moral demokrasinya oleh Jokowi. Pengamat politik Rocky Gerung memberikan kritikan pedas pada keputusan MK soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Menurut Rocky Gerung, keputusan MK itu merupakan hasil skenario dari Anwar Usman dan juga Presiden Jokowi. Bahkan ia menilai kepergian Presiden Jokowi ke Beijing ketika MK membacakan putusan batas usia Capres-Cawapres itu merupakan bagian dari skenario mereka. Pasalnya keputusan MK merupakan keinginan pribadi dari Presiden Jokowi. Dengan demikian, ia menilai bahwa Jokowi menunjukkan sifat arogannya yang suka memaksakan kehendak. Putar semua cerita. Ini persis seperti drama Yunani itu. Jadi diselamatkanlah oleh seseorang, biasanya supaya nggak macet cerita, diselamatkan oleh seorang. Jadi ketua Mahkamah Konstitusi itu belagak nggak ngerti apa-apa, tapi begitu dia tiba di atas panggung, dia udah tahu sebetulnya apa yang mesti dia putuskan. Dan ini menunjukkan betapa kong kali kong itu memang berlangsung secara sistematif. Jadi memang diatur supaya harus lolos, apa yang diinginkan Presiden Jokowi harus terjadi. Jadi apapun, orang kan sebetulnya kita dari awal merasa ya tunggu di ujung deh apa sih sebetulnya. Jadi soal ada pemanasan, tapi kemudian semua diprank oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga pasti habis teleponan dengan Presiden Jokowi, dan Jokowi tentu memantau keadaan itu, tapi memang disiapkan skenario supaya seolah-olah ada perbedaan pendapat, nanti kemudian dianggap bahwa udah itu udah jadi keputusan final. Tapi yang lebih masuk akal untuk kita lihat yaitu publik yang nggak peduli lagi kan. Publik bahkan makin merasa bahwa itu yang diputuskan kemarin itu ada keinginan personal dari seorang yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Cuman itu, dengan kata lain, orang menganggap bahwa semua yang masih mendukung Presiden itu sebetulnya udah kehilangan akal sehatnya tuh. Jadi Presiden Jokowi akhirnya menunjukkan watak dia yang sesungguhnya, yaitu arogan dan memaksakan kehendak. Tinggal kita tunggu apakah Megawati yang seperti yang kita minta selalu mampu nggak untuk menegur secara keras dengan mencabut kartu anggotanya. Kan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan syarat pendaftaran Capres-Cawapres berusia di bawah 40 tahun. Yakni MK menyatakan usia di bawah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah bisa maju sebagai Capres-Cawapres di Pilpres 2024. Ahmad Basarah menyatakan apabila dicermati secara detail terdapat persoalan mendasar dalam putusan MK yang dilakukan pada Senin 16 Oktober 2023. Mengingat dalam putusan MK terdapat 4 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Adapun 4 hakim tersebut menolak permohonan para penggugat. 4 hakim tersebut ialah Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Soehartoyo. Yakni keempat hakim tersebut menyatakan batas usia Capres dan Cawapres minimal berusia 40 tahun. Sementara itu terdapat 2 hakim Mahkamah Konstitusi yang setuju namun memiliki alasan yang berbeda. Kedua hakim tersebut diantaranya Eni Nurbaningsih dan Daniel Yusmik Pevok. Menurut Ahmad Basarah, apabila dicermati pendapat Eni dan Daniel, keduanya menyampaikan dissenting opinion. Diketahui Eni meminta agar amar putusan seharusnya berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Sementara menurut Hakim Konstitusi Daniel Yusmik, usia pada jabatan publik merupakan kebutuhan objektif. Atas hal tersebut memungkinkan batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan dapat diubah sewaktu-waktu oleh undang-undang. Lantaran hal itu, Basarah menilai putusan MK seharusnya tidak mengabulkan petitum pemohon, melainkan harus menolak permohonan pemohon. Dengan adanya hal itu, Basarah menyatakan putusan MK tidak dapat diartikan berpengalaman sebagai kepala daerah adalah sebagai bupati atau wali kota. Basarah menyatakan putusan yang problematik itu semestinya tidak diberlakukan. Pasalnya akan melahirkan persoalan hukum dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari terkait legitimasi dan kepastian hukum putusan. Atas hal itu, seharusnya KPU harus mengedepankan asas kehati-hatian, yakni harus penuh kecermatan dan kepastian dalam mempelajari keputusan.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menilai MK telah bertindak terlalu jauh, terlebih dengan menambahkan norma baru pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, penambahan norma itu membukakan pintu bagi putra sulung Presiden Jokowi, yakni Gibran Raka Buming Raka, untuk maju di Pilpres 2024. Dikutip dari Kompas.com, Saldi menyoroti Mahkamah membuat norma yang berbeda dengan petitum gugatan perkara nomor 29/PUU 21/2023. Saat menyampaikan dissenting opinion-nya, Saldi menegaskan hakim memang bisa sedikit bergeser dari petitum. Hal itu guna mengakomodasi permohonan putusan yang seadil-adilnya. Namun celah itu hanya dapat dilakukan sepanjang masih memiliki ketersambungan dengan petitum permohonan. Menurut Saldi, hal itu menjadi aneh ketika Mahkamah merumuskan norma baru terkait usia Capres-Cawapres. Terlebih soal sosok yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, pileg maupun pilkada. Padahal petitum perkara ini bertumpu pada berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Bahwa berkaitan dengan pemaknaan baru terhadap norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tersebut, saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Ada 4 hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda pendapat atas hasil keputusan sidang perkara 90/PUU 21/2023. Keempat hakim itu adalah Wahidudin Adams, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Soehartoyo. Saat membacakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat di gedung MK, Saldi Isra merasa bingung. Menilik tayangan YouTube di kanal Mahkamah Konstitusi RI, Saldi mengaku sejak menjadi hakim konstitusi pada 2017 lalu, baru kali ini ia mengalami peristiwa aneh. Bahkan ia merasa peristiwa itu jauh dari batas penalaran yang wajar. Saldi pun terheran-heran kala melihat mahkamah yang pendiriannya berubah seketika. Sebelumnya, MK menyatakan ihwal usia dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah wewenang pembentukan undang-undang untuk mengubahnya. Namun dalam putusan terbaru di hari yang sama, MK mengubahnya atas 3 perkara sebelumnya. Saldi lantas mempertanyakan fakta penting apa yang telah berubah di tengah masyarakat sehingga mahkamah mengubah pendiriannya. Pasalnya, mahkamah mengubah putusan nomor 29/51/55/PUU 21/2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi amar mengabulkan dalam putusan ahwal. Terlebih, putusan itu berubah di hari yang sama. Baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan demikian tidak hanya sekadar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat dan mendapatkan fakta-fakta yang berubah di tengah-tengah. Sebagian dikabulkan, mungkin komentar atau tanggapan jenengan semacam apa? Komentar dengan dikabulkannya gugatan saya, ya saya jelas merasa senang. Karena ya apapun ini usaha yang telah saya dan rekan-rekan saya perjuangkan, ya dalam rangka untuk menguji atau mengetes ilmu yang telah saya dapatkan juga dalam masa kuliah, ya saya senang dengan dikabulkannya sebagian gugatan tersebut.
Mas yang digugat itu apa sih Mas kemarin? Oh, kemarin itu kan perihal batas usia Wapres dan Cawapres kan. Cuma yang kebanyakan menggugat usianya, tapi yang saya gugat di sini adalah jalan alternatif yang dapat dibuka karena saya turut prihatin karena banyak orang-orang yang mungkin memiliki potensi untuk maju tapi masih terhalang batas usia. Jadi pokok dari gugatan tersebut adalah memberikan jalan alternatif berupa pengecualian atau yang berpengalaman telah menjadi kepala daerah maupun sebagai gubernur maupun wali kota atau bupati. Ini kan juga dianggap sebagai langkah untuk memuluskan Mas Gibran sebagai cawapres. Apa Mas juga seperti apa atau mungkin sejak awal memang sudah ada rencana seperti itu Mas? Kalau komentar seperti itu saya boleh menanggapi, ini nggak ada kaitannya dengan Mas Gibran atau apapun. Ini murni dari niat saya sendiri, nggak ada intervensi pihak manapun, dan ya ini berjalan dengan apa adanya, nggak ada intervensi. Nah, setelah ini langkah selanjutnya apa Mas? Maksudnya langkah selanjutnya ini kan sudah berhasil gitu. Apakah harapannya seperti apa gitu? Oh, harapan ya kalau mau dibuat jalan Mas Gibran ya monggo, kalau enggak ya udah. Kalau langkah selanjutnya saya yang pasti ini saya udah selesai, udah gugatan, saya nggak mau ngotak-ngatik lagi, udah finish. Tadi kan salah satu alasan dasar kan agar anak muda kemudian mereka yang sudah menjadi kepala daerah bisa maju. Nah, itu sebenarnya latar belakang yang mendasari untuk maju kemarin itu apa? Saya sebenarnya ingin melihat bagaimana politik di Indonesia nanti ke depannya lebih dinamis. Nggak cuma itu aja juga, ya mungkin lebih banyak varian juga sih. Kalau ide awal menambahkan poin pernah menjadi kepala daerah itu berdasarkan apa Mas? Itu hasil diskusi sama kuasa hukum juga, ya berjalan dengan sendirinya nanti juga ada lah nanti. Artinya kalau sudah dipandang mampu sebagai kepala daerah bisa menaikkan ke level selanjutnya dalam hal ini presiden atau wakil presiden? Itu nanti mungkin bisa dijawab aja ya kuasa hukum aja ya. Mas, kalau tadi kan dibilang bahwa pengen tidak hanya untuk Gibran, berlaku untuk semua.